Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-dini al-khasah misafusani. Marhaban bikum fi darsina hadzal yaum, yakni darsu Al-Qur'an al-Hadis. Sanata'alam bi hadhil fursah an-nafisah an kitab an-nasai ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah awalan hayya bina ni biniyatin annallaha yaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil khususan ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tayyib. Al-an iftahu kutubakum, yani safhah wasalna fi al-faqrah al-akhirah, yani fi safhah 355. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa taba'at kullal bu'di wahdhar kullal hadri minaz zina wa minal liwati fa innahuma minal fawahishil muhlikati wal kabairil mubiqati wa qad harramahumallahu tahriman syadidan wa naha anhuma nahyan akidan. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Wa qala alaihi salatu wassalam al muqimu ala zina ka'abidi wathan. Wa qala alaihi salatu wassalam inna zina ya'tuna tashta'ilu furujahum nara ay ya'tuna yaumal qiyamati. Wa qala alaihi salatu wassalam thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum azabun alim syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna zina yajlibul faqra. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan zina. Wa taba'at kullal mu'di. Pesan
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita semua bahwa kita harus menjauhi tabaat, saling menjauhi kullal bu'di, yaitu sejauh mungkin. Wahdar, dan kita juga harus selalu berhati-hati kullal hazri, yaitu sebaik-baiknya kehati-hatian minaz zina, yaitu dari jatuhnya perkara zina, wa minal liwat, dan yang kedua adalah perkara liwat, yaitu yang kita kenal liwat itu adalah al-ityanu minad duburi sawaun al-ma'tiyu dzakaran au untha fa hukmuhu kazina. Ya, kita kenal dengan istilah homoseks, ya, atau sama jenis, itu artinya adalah al-ityanu minad dubur, yaitu berhubungan dari belakang, sawaun al-ma'ti, sekalipun orang yang melakukan itu baik laki-laki, sesama laki-laki, au unsa, atau perempuan dengan perempuan, maka hukumnya juga sama dengan zina. Fa innahuma, maka perlu kita ketahui bahwa kedua perkara tersebut minal fawahishil muhlikah, adalah dari perkara-perkara yang dapat merusak, wal kabairil mubiqah, dan termasuk dosa-dosa kabair yang besar, al mubiqati, yang sangat mengerikan. Waqad, dan benar-benar harramahumullah, Allah telah mengharamkan, Allah telah melarang dari perbuatan zina dan liwat itu tahriman syadidan, yaitu keharaman yang sangat. Wanaha, dan Allah telah melarang anhuma, dari perbuatan tersebut nahyan akidan, yaitu larangan yang pasti. Waqala ta'ala, dengan dalil Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya adalah janganlah sekali-kali kita mendekati perkara zina. Innahu, karena sesungguhnya zina, karena telah ada fahisyatan, suatu bentuk perbuatan kemungkaran, wasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan atau perbuatan. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Maka oleh karenanya para ulama bersepakat bahwa zina itu terbagi beberapa macam. Ada namanya zina mata, ada namanya zina lisan, ada namanya zina telinga, ada juga zina perbuatan. Oleh karena itu, segala hal yang mendekati perbuatan zina itu termasuk perbuatan zina, maka tidak boleh dan dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan dari awalnya zina yang kecil bisa menjadi perbuatan zina yang besar. Wal iyazubillah min zalik. Jadi kita harus jaga mata kita harus jaga telinga kita, terutama kita juga jaga hati kita agar terhindar dari perkara zina, karena perkara zina sangat diharamkan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah dan rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita harus jaga, karena semuanya adalah milik Allah, maka kita harus menjaganya dengan baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina la yad'una ma'allah, dan adapun orang-orang yang tidak berdoa atau meminta ma'allah, kepada Allah, ilahan akhar, kepada Tuhan selain Allah, wala yaqtulunan nafsa, dan mereka orang-orang yang tidak membuat pembunuhan, allati haramallahu, yang mana telah Allah larang, illa bil haq, kecuali dengan yang perbuatan yang bagus atau yang baik, wala yaznun, dan orang-orang tersebut tidak berzina, tidak melakukan zina,
Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang berbuat zina, yalqa athama, maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul azab, yang mana azab akan dilipat gandakan. Jangankan pahala, ini malah justru azab yang dilipat gandakan, siksaan dilipat gandakan yaumal qiyamah bagi orang yang berbuat zina, yaitu pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal fihi, di dalam api neraka, muhana, dalam keadaan terhina. Nauzubillah summa wal iyazubillah min zalik. Maka bagi kita semua selaku umat Islam, ya, nauzubillah, jangan sampai kita mendekati perbuatan zina, karena mendekati kita sama saja hampir untuk melakukan perbuatan tersebut. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihah, kemudian ia melaksanakan berbuat perbuatan yang baik, wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, maka orang-orang tersebut akan Allah ganti perbuatan buruk atau perbuatan dosa mereka hasanat, Allah ganti dengan pahala-pahala yang baik. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, bagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang pernah melakukan hal seperti itu, sehendaknya kita selaku teman mereka, saudara mereka, mengajak mereka untuk bertaubat. Karena dengan orang yang taubat dari dosa, ya kama la zanbalah, itu ibaratnya ia tidak pernah berdosa seperti itu. Oleh karenanya, orang yang bertaubat dari perkara-perkara dosa-dosa besar seperti ini, maka Allah akan ganti dosa mereka itu dengan pahala, asalkan mereka satu, yang melaksanakan taubat dengan sebenar-benarnya taubat, yakin bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan itu tersebut, dan juga mereka bertekad kembali kepada Allah dan meyakini bahwa hari akhirat adalah hari yang sangat panjang, yang mana lal akhiratu khairul laka minad dunya, yang mana akhirat kehidupannya itu lebih panjang, lebih lama dibandingkan di dunia. Oleh karena di sini bertaubat adalah salah satu kunci bagi orang yang tidak dapat menahan hawa nafsunya, ketika itu akhirnya berbuat zina, maka segera dia langsung untuk bertaubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yazni zani, bahwa tidak akan berbuat zina siapa azani, yaitu pezina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu dalam keadaan beriman. Jadi orang yang imannya kuat, ya, rasa imannya kuat kepada Allah, dia tahu bahwa Allah itu selalu ada di sekeliling kita semua, maka ketika keimanan itu kuat, insya Allah orang tersebut tidak akan sampai melakukan perbuatan zina. Contohnya kita lihat dari cerita atau kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ketika itu ia hampir jatuh ke dalam perbuatan zina dengan ibunya sendiri, yaitu ibu tirinya, ibu angkatnya ketika itu. Tapi dengan hidayah dari Allah, dan Nabi Yusuf adalah seorang nabi, tak mungkin untuk melakukan perbuatan yang tercela seperti itu, maka Allah tampakkan, Allah buktikan kekuasaan Allah. Allah sadarkan Nabi Yusuf. Ketika itu pun keimanan Nabi Yusuf yang dapat mengalahkan perbuatan setan tersebut, akhirnya dapat berhasil, dapat lolos dari perbuatan zina seperti itu, dengan cara dia berusaha keluar dari kamar tersebut sampai baju bagian belakangnya itu sobek. Dan ketika itu pun setelah keluar, ya tiba-tiba ya ayah tirinya atau ayah angkatnya menemukan mereka berdua. Kemudian dengan izin Allah, mukjizatnya Nabi Yusuf, yaitu ketika itu seorang anak bayi dapat menjadi saksi atau bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, Nabi Yusuf adalah orang yang beriman. Oleh karenanya, bagi orang kita semua selaku umat muslim, sehendaknya kita memperkuat iman kita. Kita harus yakin bahwa Allah selalu memperhatikan kita.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita semua masuk ke dalam surganya dan dapat menghindari diri kita semua dari siksaan api neraka. Oleh karenanya, perkuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa kehidupan akhirat itu sangatlah panjang dan sangatlah lama dibandingkan kehidupan dunia, yang sekiranya kita jika celupkan tangan kita ke dalam gelas yang berisikan air, kemudian air itu menetes dari tangan kita, tetesan air itulah kehidupan dunia. Subhanallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, yaitu al-muqimu ala zina ka'abidi wasan. Orang yang melaksanakan perbuatan zina itu seperti abidi wasan, yaitu dosanya bagaikan orang yang menyembah berhala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun bersabda, inna zana ya'tuna tashtailu furujahum nara. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang melaksanakan perbuatan tercela tersebut, ya'tuna, mereka akan datang pada hari kiamat, tashtailu furujahum, yang mana kemaluan mereka itu terbakar. Naro, yaitu terbakar dengan api neraka. Nauzubillah summa wal iyazubillah min zalik. Ai, tegasnya ya'tuna yaumal qiyamah, yang mana mereka datang pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok, la yukallimuhumullah, yang mana Allah tidak akan bercakap, Allah tidak akan menegur, Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Wala yuzakihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memperhatikan, Allah tidak akan melihat mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah dosa yang pedih. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah syaikhun zanin, seorang yang sudah tua. Syekh, seorang yang sudah tua, berumur tua. Zanin, dia juga melakukan perbuatan zina. Jadi sudah tua dan tetap melakukan perbuatan zina dan tidak sampai bertaubat, maka Allah tidak akan melihat orang tersebut pada hari kiamat. Dan yang kedua, golongan yang kedua adalah malikun kazab, raja, pemimpin kazab, yang selalu berbuat bohong, dusta kepada bawahannya. Dan ketiga adalah ailun mustakbar, orang miskin yang mana sudah miskin mustakbar, dia merasa sombong. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan pada hadis yang terakhir Nabi bersabda, inna zina yajlibul faqra, bahwa sesungguhnya perbuatan zina yajlibul faqra, dapat membawa kefakiran. Maka salah satu penyebab orang itu kurangnya rezeki, atau istilahnya rezekinya itu dikurangi, maka salah satu penyebabnya termasuk dia berbuat zina tapi belum bertaubat. Oleh karenanya, marilah kita semua selaku santri, selaku umat Islam, jaga diri kita masing-masing. Kita hindari dari perbuatan-perbuatan zina yang kecil agar tidak terjerumus kepada zina yang sangat besar. Nauzubillah summa wal iyazubillah min zalik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Aktafi qauli hadza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.